Shalom, damai sejahtera dan keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus mengalir atas kita pribadi lepas pribadi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kemarin hari Sabtu, saya kira masyarakat Indonesia menunggu keputusan dari Presiden atau dari pemerintah mengenai keberlangsungan PPKM darurat. Apakah akan berhenti pada tanggal 20 selesai atau akan dilanjutkan? Rasanya tidak mungkin berhenti karena kriteria berhenti yang sudah disampaikan pada awal terbentuknya Satgas Darurat Penanganan COVID-19 di Jawa dan Bali apabila angka terinfeksi corona itu di bawah 10.000. Tapi kenyataannya sampai kemarin kita lihat angkanya 57, lalu kemudian 54 dan turun sedikit menjadi 52.000. Saya kira pemerintah sedang dalam kesulitan lah ini untuk mengambil keputusan karena ada tekanan yang demikian hebat. Yang pertama tentu dari para ahli kesehatan masyarakat atau epidemiolog dan juga ahli-ahli kesehatan lain meminta, bahkan mendesak pemerintah untuk tidak hanya melakukan PPKM darurat, melainkan lockdown. Tetapi ini tentu sesuatu yang dari awal juga banyak didengungkan, tetapi pemerintah rasanya sulit melakukan ini karena mempertimbangkan bagaimana perekonomian masyarakat. Karena roda ekonomi juga harus berjalan. Sementara itu di sisi lain juga dari masyarakat, terutama pengusaha, pedagang-pedagang kecil. Tadi ada berita di TV One tentang seorang keluarga, saya kira orang India itu di Medan yang jualan. Dia terus katakan, aku punya anak 5. Bagaimana aku bisa memberi makan anakku 5 kalau aku tidak jualan? Dan kemudian diwawancarai dan dia menjelaskan dia akan terus membuka usahanya karena dengan cara itulah dia bisa hidup. Sehingga kemudian kita mendengar ada ungkapan pilihan yang sulit, yaitu apakah kita akan mati kelaparan atau mati karena virus corona. Ini saya kira tentu ungkapan dari keadaan yang sangat sulit antara dua pilihan. Kalau misalnya tetap melanjutkan kegiatan, risikonya ada corona, tetapi bisa mendapatkan kebutuhan pokok, kebutuhan untuk makan dan minum keluarga. Tetapi kalau misalnya hanya di rumah saja bagi yang harus bekerja, tentu ini risikonya dalam waktu yang tidak berapa lama. Barangkali mereka akan sama seperti pengalaman janda di Sarfat itu. Mereka akan kehabisan makanan dan minuman mereka dan mungkin juga akan mati kelaparan. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan yang baik ini saya ingin membagikan kepada kita pilihan yang sulit juga, yaitu mana yang lebih utama, hidup dan makanan atau pekerjaan. Mana yang lebih utama, hidup ini atau makanan pekerjaan. Dan saya kira inilah yang mau kita renungkan pada pagi hari ini. Walaupun tipis, tetapi ada perbedaannya. Ada yang lebih utama yang daripada yang tampaknya utama. Yang tampaknya penting, tetapi ada yang jauh lebih penting. Maka 3 bagian firman Tuhan akan memberikan jawaban, memberikan penerangan kepada kita untuk bisa kita kemudian tentukan sikap kita di tengah-tengah pandemi yang saya kira kemungkinan besar tidak akan berhenti pada tanggal 20. Kemungkinan akan berlanjut lagi 2 minggu atau bahkan lebih daripada 2 minggu. Maka kita harus mendapat hikmat dari Tuhan sehingga kita bisa menyikapi keadaan ini dengan cara yang tepat sehingga kemudian kita bisa selamat sampai nanti berakhir pandemi ini. Yang pertama saya ambil ialah dari Filipi pasal 1 ayat 21 sampai dengan 24. Ini pernyataan dari Rasul Paulus tentang pilihan antara hidup dan mati. Saya akan bacakan Filipi 1 ayat 21 sampai dengan 24. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih aku tidak tahu. Aku didesak dari 2 pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus memberikan 2 pilihan yang sulit.
yaitu antara mati bersama-sama dengan Tuhan atau hidup bersama-sama dengan jemaat. Maka jawabannya kemudian dengan tegas mengatakan ialah hidup bersama-sama dengan jemaat. Memang mati bersama-sama dengan Kristus itu keuntungan, itu kesenangan karena menikmati segala kemuliaan. Tetapi yang dijelaskan oleh Rasul Paulus ialah bahwa Tuhan memberikan kehidupan supaya kehidupan itu berguna bagi semua jemaat Tuhan. Dan bila nanti sudah selesai waktunya, maka kita bisa pergi menghadap kepada Tuhan. Dan itu yang dijelaskan dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 7. Katanya, akhirnya aku sudah mengakhiri pertandingan ini dan aku sudah menjaga iman dan sekarang tiba waktunya bagiku untuk menghadap Tuhan. Nah, barangkali ini bisa kita lihat dari dua aspek. Satu, tugas yang sudah kita bereskan, dan kedua, barangkali waktu atau usia kita yang sudah cukup, karena waktu itu usia Paulus sudah cukup tua, barangkali sekitar 70 tahun. Dan juga yang ketiga ialah memang Kaisar Nero sudah tidak lagi memberikan peluang bagi orang Kristen untuk bisa terus menyaksikan imannya. Dan kemudian pilihan Rasul Paulus ialah tetap memberitakan firman Tuhan karena dia merasa sudah waktunya lah dia akan menghadap Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari sekarang kita menghadapi pilihan yang tidak mudah, tetapi firman Tuhan hari ini menjelaskan kepada kita supaya kita usahakan tetap tinggal di dunia ini karena kamu, artinya ialah karena orang yang masih butuh perhatian, masih butuh pertolongan, masih butuh pelayanan kita. Jadi ada dua yang kita lihat di sini. Satu ialah perlu tinggal di dunia, dan perlu tinggal di dunia itu bukan terjadi secara otomatis. Perlu ada usaha, perlu ada penjagaan, perlu ada kesiapan. Dan tidak mungkin hidup berjalan begitu saja. Kita harus menjaganya, kita harus merawatnya, kita harus memperhatikannya, supaya kita bisa tetap hidup sehat, sehingga kita berguna bagi orang-orang di sekitar kita, bagi orang lain, dan demi kemuliaan nama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau disebutkan lebih perlu untuk tinggal, itu artinya ialah, maka hari-hari sekarang, pemerintah sudah memberikan petunjuk kepada kita supaya kita bisa terhindar dari penyakit yang mematikan ini. Yaitu yang pertama disebutkan kan kita harus memakai masker, kemudian harus mencuci tangan, yang ketiga kemudian harus menjaga jarak dan menjauhi kerumunan. Dari sepengamatan dan sepengetahuan saya, teman-teman saya atau orang-orang yang pergi duluan itu kebanyakan adalah orang-orang yang memang ya mungkin lupa atau hilaf, atau kemudian sebagian juga tidak percaya, sehingga akhirnya mereka tetap bepergian. Ya, misalnya seorang teman saya, dia mengatakan sendiri, aku sehat kok, tidak apa-apa. Kemudian dia buka maskernya, padahal ada di ruangan, dan beberapa teman lain di situ mencoba menegur, tapi kemudian dia begitu yakinnya tidak akan terpapar, tapi akhirnya terpapar juga. Oleh karena itu saya kira hari-hari sekarang tidak ada lagi peluang bagi orang yang teledor. Tidak ada lagi peluang bagi orang yang tidak disiplin. Tidak ada lagi peluang bagi orang yang tidak percaya. Semua kita yang hari ini hadir dalam ibadah ini harus sungguh-sungguh menjaga diri. Seperti tadi yang sudah disaksikan oleh Susi ya, supaya kita harus menjaga diri, supaya kita harus berdisiplin, seperti kata kesaksian Bapak Henoch tadi ya. Jangan ada keteledoran. Karena kalau keteledoran, saya kira kita tidak menghargai kehidupan yang sudah ditebus dengan harga yang sangat mahal, yaitu kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan yang kedua ialah karena kamu. Saudara-saudara, buat hidup kita berguna bagi orang lain. Buatlah hidup kita bertanggung jawab terhadap orang lain. Kalau kita seorang suami, kita tentu bertanggung jawab atas semua anggota keluarga kita. Seperti kata teman kita orang India dari Medan tadi ya. Gimana ini katanya, aku punya anak 5. Cemananya ini katanya. Dia menunjukkan bahwa walaupun menghadapi bahaya, dia akan terus bekerja karena ada tanggung jawab anak yang 5. Saya ingat beberapa waktu yang lampau ada satu seminar
tentang budaya karo di sentrum GBKP di Kabanjahe itu, saya ingat betul ketika Profesor Ate Barus yang berbicara, walaupun dia bukan ahli antropologi, dia ahli fisika, tapi dia mencoba menunjukkan antropologi masyarakat Karo. Dia katakan, orang Karo katanya sebenarnya bukan, maksudnya etos kerjanya ya tipis lah ya. Bagi orang Karo nggak ada kerja, yang ada gawah-gawah. Makanya dia sebutkan, coba lihat dari mulai Kabanjahe sampai ke Medan. Apakah ada orang Karo yang kerja di restoran? Tidak ada. Tapi kalau di angkutan, wah itu orang Karo bisa 2 keneknya pun. Mengapa? Karena dianggap kenek itu kaidah Hindu ya, aku laur dahin. Jadi kuja kami gawah-gawah ke Medan. Jadi dianggap bekerja itu adalah gawah-gawah. Dan tampaknya ini saya kira persoalan besar masih adalah di antara orang-orang Karo. Bekerja itu main-main, sambil-sambil, lah bukan bekerja untuk apa ya, untuk memenuhi semua kebutuhan anggota keluarga. Sehingga pernah juga orang Jepang bilang, walaupun barangkali itu hanya anekdot atau cerita ya, katanya orang Indonesia itu agak aneh katanya. Kalau kami bekerja keringatan, makan kalau makan biasa-biasa saja katanya. Kalau orang Indonesia itu bekerja nggak keringatan, cuman makan dia keringatan katanya. Tentu ini sindiran bagi kita dan juga pengingatan bagi kita lah, supaya semua kita bekerja keras, bekerja serius, bukan bekerja sambil main-main. Kujah-kuje, gawah-gawah, kujah-kuje, nggak ada hasil apa-apa. Saya kira itu pengingatan lah, supaya kita bisa berguna bagi orang lain, kata Rasul Paulus di kitab Efesus, jangan jadi beban bagi orang lain. Kita usahakanlah supaya semua anggota keluarga kita bisa sejahtera, karena kita berjuang dengan sekuat tenaga, supaya apapun usaha yang Tuhan percayakan tanpa kerja keras, tidak mungkin bisa membawa hasil. Tidak mungkin. Kalau yang kita pikirkan mulai kerja, kapan istirahatnya? Ini baru mulai kerja, sudah kita pikirkan kapan istirahatnya. Iya, perlukah ada kita jaga-jaga badan, perlukah ada kita istirahat? Saya kira betul lah itu, tetapi jangan sampai belum kerja kita sudah istirahat. Oleh karena itu, firman Tuhan katakan, kita mau hidup, tapi hidup yang berguna bagi orang lain, yang bertanggung jawab bagi anggota keluarga kita. Lalu yang kedua, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dari Matius pasal 6, ayat 25 dan ayat 33. Judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia dalam perikop ini mengenai kekhawatiran. Nah, saya bacakan 2 ayat 25 dan ayat 33. Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya kira Tuhan Yesus sendiri langsung mengajarkan, hidup lebih mahal daripada apapun yang lain. Atau apapun yang lain adalah tambahan, suplemen, atau kelengkapan ya, kelengkapan untuk hidup. Tetapi sering sekali orang manusia mau mengorbankan hidup demi kelengkapan. Nah, saya barangkali sudah berulang kali cerita tentang seorang bulang saya dulu, punya tanah yang luas di Jalan Setiabudi Medan, di Tanjung Rejo itu disebut, 4 hektar pada tahun 70-an itu harganya jutaan ya. Tetapi bulang ini selalu mengambil kelapanya dan kemudian menjualnya ke pajak sore pada waktu itu. Sekali waktu dia sakit dan kemudian dia berobat ke puskesmas dan kemudian dia harus membeli obat dan dia tidak punya uang. Lalu dia pergilah ke rumah turangnya, saudara perempuannya di Simpang Kuala. Kemudian minta pinjam uang untuk membeli obat, tapi barangkali obatnya agak mahal sedikit, sehingga turangnya itu pun saya kira kesulitan uang juga, dan dia bilang, "Bang, kenapa enggak kamu jual saja sepetak kecil yang agak menonjol di tanahnya itu, supaya ya kamu dan adik-adik semua, permen semua bisa cukuplah, karena mereka hanya tinggal di rumah gubuk, padahal di tengah tanah yang sangat luas." Tapi bulang itu diam saja, tapi tidak melakukannya. Saya kira tidak salah 2 minggu kemudian bulang itu meninggal karena tidak sempat mengonsumsi atau tidak sempat membeli obat. Nah, saya kira
Ini satu peristiwa yang barangkali bukan hanya terjadi pada ulang saya ini, tapi terjadi pada banyak orang. Kita sering sekali mempertahankan yang akan hilang demi kehidupan. Padahal hidup itu lebih mahal daripada apapun semua yang ada. Apa gunanya ada uang kita? Apa gunanya ada rumah kita? Apa gunanya ada harta kita kalau kita kehilangan nyawa? Maka Tuhan sendiri katakan, kalau demi hidup harusnya kita rela kehilangan uang kita, rela kehilangan apapun yang ada supaya hidup bisa terus berjalan. Karena hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh lebih penting daripada pakaian. Tapi sering sekali pakaian dan makanan kita anggap lebih penting daripada hidup dan tubuh. Tetapi hari ini kita diingatkan. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, gereja kita, majelis sudah memutuskan mengambil sikap bahwa uang nggak ada artinya dibandingkan dengan nyawa. Oleh karena itu, uang-uang yang ada di gereja akan didistribusikan untuk menjaga kehidupan jemaat. Beberapa hari yang lalu, gereja sudah memberikan Surbex Z, dan kemudian Bapak Heno sudah jelaskan itu dari perusahaan yang terkenal, harganya juga cukup mahal. Dan hari ini juga, hari Jumat kemarin, sermon juga sudah memutuskan akan mengirimkan lagi 1 botol per keluarga vitamin D. Dan juga itu harganya cukup mahal. Mengapa itu dilakukan? Karena gereja berkeyakinan berdasarkan Alkitab bahwa hidup ini lebih mahal daripada uang. Apa gunanya uang kalau kemudian kita harus pergi ke Cikadut atau pergi ke Kerkhof atau pergi ke Pasteur? Tentu kita tidak ingin hal seperti itu. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita diingatkan, hidup ini mahal. Oleh karena itu, mari kita utamakan hidup daripada makanan, daripada pakaian. Jangan gara-gara makanan, jangan gara-gara pakaian, kemudian kita kehilangan hidup, kita mengalami kerusakan tubuh. Oleh karena itu juga ketika tadi Nadegio sudah bersaksi, dan memang pada waktu ada laporan ronsen itu bahwa di paru-paru Nadegio itu ada kabut, ya tentu kita yang pernah dengar-dengar tentang teman-teman yang karena ada kabut di paru-paru dan beberapa hari kemudian harus masuk ke rumah sakit, harus pasang ventilator dan berangkat, maka kemudian ya memang didorong, didesak supaya Nadegio mau ke rumah sakit karena ini dianggap sudah mulai memasuki masa-masa kritis. Tetapi Nadegio punya keyakinan iman bahwa dia di rumah akan sembuh dan kita tentu hargai itu. Lalu kemudian diingatkan untuk pergi ke dokter dan kebetulan Nadegio mau, puji Tuhan, dan kemudian dokter memberikan obat. Dan kemudian walaupun harga obatnya mahal, tapi gereja berani mengambil langkah supaya segala upaya dilakukan untuk menyelamatkan hidup. Dan puji Tuhan bahwa Tuhan memberikan mujizat kepada gereja kita, sehingga hari ini kita bisa melihat Nadegio dalam keadaan segar, dalam keadaan sehat, sehingga doa kita sekarang bukan lagi doa untuk selamatkan dia, tapi doa untuk masa-masa pemulihan, agar nanti beberapa hari ke depan kemudian bisa menjadi negatif kembali. Saudara-saudara, dasar Alkitabnya sangat kuat. Jangan kita tahan-tahan apa yang ada, kalau itu bisa membuat seseorang kehilangan nyawa. Kita punya contoh di Lukas pasal 10, ketika Tuhan Yesus memberikan contoh yang bersifat satire sebenarnya tentang siapakah orang Samaria yang baik hati. Tentang satu orang yang dirampok kemudian mengalami sudah dying itu ya, sudah sekarat, lewatlah keturunan Harun, imam ya, itu keturunan Harun ya, itu yang paling tinggi lah dalam sistem keagamaan di Israel. Lalu lewat lagi orang Lewi, itu level kedua. Tapi mereka hanya katakan kasihan tapi tidak melakukan apa-apa. Tapi lewatlah orang kafir ya, orang-orang Samaria, orang yang dianggap tidak beragama, orang yang sudah meninggalkan agama. Tetapi dia kemudian merawatnya, membiayainya, masukkannya ke losmen, kemudian bahkan memberikan uang lebih ke pihak losmen supaya bisa melanjutkan pengobatan kepada orang yang jatuh tersebut. Dan kemudian Tuhan Yesus katakan, siapakah di situ sesamamu? Siapakah di situ sesamamu? Dan kemudian Tuhan Yesus sendiri yang memberikan jawaban bahwa orang Samaria lah yang menjadi sesama orang Yahudi. Bukan imam,
bukan orang Lewi, padahal itulah yang diutamakan dalam struktur masyarakat mereka. Tapi orang yang di luar struktur masyarakat, yaitu orang Samaria. Saya kira ini satire, satu sindiran yang sangat hebat. Oleh karena itu hari-hari sekarang, saya kira tidak waktunya kita berjuang untuk mengumpulkan sesuatu, tapi berjuang untuk hidup. Memang harus bekerja karena kita harus makan. Tetapi bukan berjuang untuk mengumpulkan sesuatu, karena saya kira sangat tidak realistis kalau sekarang orang masih beranggapan bahwa keadaan aman-aman. Makanya banyak pengamat katakan keadaan tidak baik-baik saja. Dan memang saya kira tidak baik-baik saja. Dan kemudian Tuhan Yesus sendiri tambahkan pada ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Fokus kita hari-hari sekarang ialah kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita tetap berdoa, kita tetap melayani Tuhan, tetap mengasihi Tuhan, karena semua nanti akan ditambahkan kepada apa yang dicari oleh dunia akan ditambahkan oleh Tuhan. Tapi sekarang waktunya memang kita berhenti karena ada pandemi yang demikian hebat yang mengancam nyawa kita, dan Tuhan bilang hidup ini berharga, maka kita melindungi hidup ini dan membiarkan Tuhanlah yang mencukupkan semua keperluan kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ambil dari pernyataan Daud, ya. Saya kira ini luar biasa dan sudah saya sampaikan juga pada beberapa hari yang lalu ketika tim Satgas mengunjungi keluarga Bapak Bayu dan keluarga Bapak Gio, yang terambil dari 2 Samuel pasal 12 ayat 20 sampai 23. Ini berhubungan dengan ketika anak sulung Daud bersama dengan Batsheba meninggal dunia. Sebagai akibat dari dosa mereka, Nabi Nathan sudah menyampaikan bahwa anakmu pasti akan mati. Lalu ketika anak itu sakit, maka Raja Daud berusaha dengan segala macam cara supaya anak itu bisa tetap sehat. Inilah firman Tuhan yang disampaikan 2 Samuel 12 ayat 20 sampai dengan 23. Lalu Daud bangun dari lantai, ia mandi dan berurap dan bertukar pakaian. Ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sesudah itu pulanglah ia ke rumahnya, dan atas permintaannya dihidangkan kepadanya roti, lalu ia makan. Berkatalah pegawai-pegawainya kepadanya, apakah artinya hal yang kau perbuat ini? Oleh karena anak yang masih hidup itu engkau berpuasa dan menangis, tetapi sesudah anak itu mati engkau makan dan minum. Jawabnya, selagi anak itu hidup aku berpuasa dan menangis, karena pikirku siapa tahu Tuhan mengasihani aku sehingga anak itu tetap hidup. Tetapi sekarang ia sudah mati, mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku yang akan pergi kepadanya tetapi tidak akan kembali kepada aku. Saudara-saudara perhatikan, 3 kali dipakai kata berpuasa dan menangis. Ayat 21 berpuasa dan menangis, ayat 22 berpuasa dan menangis, ayat 23 juga berpuasa. Ini dalam kaitan apa? Dalam kaitan ketika anak itu sakit. Itu artinya ialah Raja Daud membuat dirinya ketika anak itu masih sakit, dia total mengerahkan segala kemampuan agar anak itu bisa hidup. Begitulah mahalnya hidup. Dan saya kira saya bersyukurlah gereja kita semua majelis pengerja bersehati. Sama seperti Daud ini tadi. Mengerahkan segala kemampuan untuk mempertahankan hidup. Berpuasa dan menangis tentu ini doa. Tapi pastilah Daud sudah juga melakukan segala macam pengobatan supaya anak itu bisa tetap hidup. Dan saya kira Satgas kita pun, ya saya bersyukurlah dan berterima kasih karena Satgas ini pun menunjukkan semangat yang demikian tinggi, karena ya macam-macam juga Satgas ya. Ada juga Satgas yang mengundurkan diri ya. Saya mendengar berita juga. Kami mundur katanya karena barangkali kurang mendapat dukungan atau karena apa saya tidak tahu. Ada juga Satgas lah. Abang saya juga anggota Satgas. Tapi juga Satgas ya sekedar ngumpul diskusi, tidak sampailah melakukan tindakan-tindakan yang konkret. Dan saya kira kita bersyukur kepada Tuhan Yesus yang menggerakkan semua Satgas kita yang dikoordinasikan oleh Bapak Henoh dan banyak anak-anak muda kita yang mengerahkan segala tenaga dan kemampuan supaya sama seperti Daud ini tadi. Segala kemampuan harus dikerahkan supaya bisa tetap hidup. Tetapi kalau kemudian Tuhan menyatakan kehendaknya,
maka kita pun harus menerimanya. Dan makanya ini yang bagi saya menarik ya. Mengapa ini pertanyaan dari pegawai Raja Daud. Katanya, mengapa engkau sekarang mandi, kemudian bertukar pakaian, makan, minta dihidangkan roti, ya engkau seperti tidak lagi bersedih hati, tidak lagi susah, tidak lagi berkabung seperti ketika anak itu sakit. Maka ini saya kira jawaban yang sangat teologis yang disampaikan oleh Raja Daud. Sekarang ia sudah mati, ya berarti mati sudah bersama-sama dengan Bapa di surga. Mengapa aku harus berpuasa? Artinya ialah, mengapa harus aku menyakiti diriku? Karena berpuasa itu kan menahan diri, ya menyakiti dirilah begitu ya. Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku yang akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali kepadaku. Ini pun menunjukkan kalau sudah Tuhan tentukan sesuatu bagi orang yang kita kasihi, maka demi kehidupan kita kembali harus merawat hidup kita. Kembali harus menjaga hidup kita. Dan saya kira, saya bersyukur juga lah untuk Bapak Bayu yang sudah menunjukkan ini. Saya kira tidak ada seorang pun di antara kita yang meragukan lah ya bagaimana loyalitas dan totalitas dari Bapak Bayu merawat Nande Bayu, bukan sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan. Saya kira ini tahunan dan semua kita tahu betul lah. Kadang-kadang kita ketika kita sedang persekutuan, ada telepon harus beli ikan lagi ke pasar antri, dan itu dilakukan Bapak Bayu dengan tenang. Tetapi setelah kemudian Tuhan menyatakan kehendaknya Nande Bayu kemudian bersama-sama dengan Tuhan, ya Bapak Bayu kemudian demi hidup yang diberikan oleh Tuhan dia jaga dan dia rawat dengan baik. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari sekarang adalah hari-hari Tuhan mengajar kita, mendidik kita untuk punya pengertian yang lebih. Apa yang dimaksud dengan punya pengertian yang lebih? Yaitu hidup ini sesuatu yang mahal. Hidup ini sesuatu yang harus dijaga. Hidup ini sesuatu yang harus dipelihara. Dan kita harus saling menopang satu dengan yang lain supaya kita bisa tetap hidup. Tapi hidup yang berguna bagi kemuliaan Tuhan, berguna bagi orang lain, bertanggung jawab terhadap orang yang berada di bawah tanggung jawab kita. Sehingga dengan demikian saudara-saudara yang dikasihi, kita bisa terus mempertahankan hidup kita agar kita bisa terus bersama-sama dengan orang-orang yang membutuhkan kita, bersama-sama dengan orang yang kita layani. Dan kemudian jangan sampai kita salah bahwa ada yang terpenting, ada penting, ada yang biasa. Semua ada hierarkinya. Maka tentu yang terpenting ialah hidup. Soal uang, soal harta itu soal tambahan. Memang kita bilang bagaimana minggu depan? Kita tidak bicara minggu depan, kita bicara hari ini. Kalau hari ini kita harus membeli obat, dan untuk itu barangkali kita harus menjual ayam kita atau menjual kambing kita, maka saya anjurkan jual ayamnya, jual kambingnya, belilah obat supaya bisa ada kehidupan. Karena kalau ada kehidupan, kita bisa kemudian lagi mencari apa yang sudah kita jual. Karena orang-orang tua kita pun katakan, adik kita geloh mancing dari darami erta. Bisa kita carilah. Tapi kalau kita sakit, kalau kita kemudian tidak bisa lagi berdaya apa-apa, ya tentu kita tidak bisa lagi mencari apa yang kita butuhkan. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semua kita satu barisanlah kita berada di garis depan mengikuti protokol pemerintah, protokol kesehatan. Saya kira jangan lagi kita bepergian. Ya, saya kira ada lagi satu orang teman melaporkan, istriku kena COVID. Kenapa? Ya karena baru pulang dari Medan. Ngapain ke Medan? Ya ada yang mau dikerjakan lah, ada pesta ya. Kalau menurut saya tidak ada waktunya gawah-gawah lagi. Kalau keluar itu hanya untuk kerja. Jangan kita ke rumah sana, ke rumah sini. Saya kira itu perbuatan tidak bijaksana. Kalau keluar rumah hanya untuk cari duit. Kalau keluar rumah barangkali hanya untuk belanja, tidak untuk ngomong-ngomong, ngobrol-ngobrol. Jadi kalau nanti saya dengar masih ada jemaat kita yang kerja, ya misalnya ada orang meninggal masih mengunjungi dan ramai di situ, saya sangat kecil hati. Sangat kecil hati. Jangan lagi ada kita yang gawah-gawah sana kemari. Tidak waktunya sekarang gawah-gawah.
Kalau saudara ke Tiranus pun saya tidak akan bisa kita jumpa. Paling-paling kita jumpa di gerbang saja ya. Saudara taruhkan di situ lepatnya. Ada yang kemarin kirim lepet ya. Lepet atau lepat ya? Lepet ya. Itu ya sampai gerbang, kemudian ya satpam yang mengirimkannya ke rumah. Saya kira begitulah keadaannya. Saya tidak pernah ngobrol sama siapapun di Tiranus ini ya. Kalau selisih sama mahasiswa, saya bilang nanti saya minta juga. Tidak ada lagi salam-salam, tinggal tunduk gaya orang Jepang saja. Karena kalau kita, selamat pagi Pak, katanya, iya kan bisa aja droplet. Nah, kita nggak tahu lah ya. Nah, bagusan tunduk saja ya, sudahlah. Nggak usah kita dulu salam-salam. Biar kami pandita, ya memang saya perbiar. Tapi perbiar itu yang bisa barangkali membuat kita bertahan hidup ya. Jangan sekarang ada lagi jago-jago lah ya. Tidak ada lagi yang jago-jago. Yang jago-jago sudah bertumbangan. Yang tersisa ini orang-orang penakut. Dan biasanya memang orang penakut lah yang akan, karena teori seleksi alam itu juga kan begitu ya. Orang yang bisa menyesuaikan diri lah yang akan bertahan hidup. Orang yang menantang perubahan biasanya akan tergerus oleh kekuatan dari perubahan itu. Oleh karena itu saya mengajak semua jemaat kita. Ya, karena saya merasa bertanggung jawab juga untuk kehidupan kita. Mari kita takut akan COVID ini, bukan bersahabat dengan COVID ya. Maaflah saya berbeda istilah dengan presiden kita ya. Jangan bersahabat, kita takut maka kita hindari. Apa yang pemerintah anjurkan kita lakukan. Jangan pernah tidak pakai masker. Saya masih melihat kemarin kami keluar dengan Nora sebentar hanya untuk meninjau keadaan, tidak turun dari mobil. Masih banyak orang yang pakai masker dengan petantang-petenteng. Lalu Nora bilang, orang-orang seperti ini kalau nanti sudah di IGD Hasan Sadikin, Serko. Nah, Serko itu tahulah kita ya. Serko itu nangis, menjerit. Dan kita tidak mau itu terjadi karena keteledoran kita. Karena kekurang disiplinan kita. Karena Tuhan mau kita terus hidup yang berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Amin.